Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dari rahmat Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan sehat yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang kita cintai ini. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang modern ini. Langsung saja di sini di hari yang pertama ini kita kehadiran Ustadz kita, Ustadz Zaki Mubarak, yang mana di sini beliau akan menyampaikan tausiahnya mengenai keutamaan bulan Ramadan dan fadilat puasa. Ustadz Zaki Mubarak, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Di hari yang pertama gimana Pak Ustadz? Lancar Pak Ustadz? Alhamdulillah lancar. Untuk tausiahnya mari kita dengarkan langsung saja. Tadi temanya keutamaan bulan Ramadan dan fadilat puasa. Mungkin silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amil la tuhsa wa dafa 'anna minan niqami ma la yu'addu wa la yustaqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan kaum muslimin dan kaum muslimat, para shaimin dan shaimat, pemirsa TV HSS yang dirahmati
diberkahi dan insya Allah disayangi dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita kembali menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini tidak henti-hentinya mencurahkan taufik, hidayah, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita alhamdulillah dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan masih beriman, masih sehat walafiat, dan masih semangat untuk meraih rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, karib kerabat, para sahabat dan para tabi'in, dan juga segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah semenjak tadi malam doa kita yang sudah kita panjatkan sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin sejak tahun kemarin, untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan, alhamdulillah sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita memulai ibadah puasa, dan mudah-mudahan ini bisa istiqomah hingga akhir Ramadan nanti, dan kita termasuk orang-orang yang memperoleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat bulan yang mulia ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan tentang apa saja keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan fadilat-fadilat puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan, bulan yang dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, bulan yang setiap malamnya ada sekian banyak orang yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka, bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar, bulan yang pahala amal soleh kita dilipat gandakan, bulan yang doa-doa kita mustajab, bulan yang umrahnya sama dengan pahala haji, bulan yang bila kita lewati dengan baik, kita kerjakan puasa di siang harinya, ibadah di malam harinya, insya Allah akan menebus dosa-dosa kita hingga ke Ramadan berikutnya. Tentu saja orang yang beriman yang mengerti keutamaan bulan Ramadan ini, seperti dikatakan dalam sebuah hadis, seandainya kata Rasulullah, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamilan." Seandainya orang-orang mengetahui banyaknya keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan, pasti mereka akan mencita-citakan seandainya Ramadan ini seandainya sepanjang tahun adalah semuanya bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di berbagai kitab yang disusun oleh para ulama tidak sedikit cerita-cerita tentang keutamaan bulan Ramadan, di mana di zaman dahulu ada seorang yang beragama Majusi, termasuk orang musyrik karena yang disembahnya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyembah api. Pada suatu bulan Ramadan, orang Majusi ini mendapati anaknya sedang makan padahal di hadapan kaum muslimin.
melihat kelakuan anaknya, orang Majusi ini segera menegur anaknya, segera memarahi anaknya karena tidak menghormati kaum muslimin yang saat itu sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, menurut riwayat, seorang Majusi ini tadi pada minggu itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, seorang ulama besar yang hidup di zaman itu, yang hidup di kampung itu, dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihatnya di mimpi seorang Majusi tadi ternyata sedang berada di satu taman daripada taman-taman surga. Sehingga beliau pun bingung. Lalu beliau tanya di mimpi itu kepada orang Majusi tadi. Kata beliau, padahal engkau ini setahu kami adalah orang Majusi, bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa engkau memperoleh rahmat, engkau dimuliakan Allah dengan surga ini? Dijawabnya, ternyata ini berkat dia menegur anaknya yang makan di hadapan kaum muslimin. Berkat dia menasihati anaknya supaya menghormati kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dengan kata lain, berkat orang Majusi ini menghormati kesucian bulan Ramadan. Walaupun dia tidak mengimani Ramadan, tetapi sekadar menghormati bulan yang mulia ini, ternyata dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menceritakan di mimpi itu, sesaat sebelum saya meninggal dunia, Allah memberi hidayah. Nah, dan dia sempat masuk Islam sebelum wafatnya. Nah, ini salah satu hikayat yang menunjukkan kepada kita betapa bulan Ramadan ini siapapun yang memuliakannya, bahkan orang yang tidak beriman sekalipun, tidak mustahil akhirnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, ada juga orang yang pada beragama Islam ternyata di hari kiamat disebutkan di dalam Alkitab Al-Futuhat Al-Aliyah, annahu yu'ta bisyabin yaumal qiyamah bakian wal malaikatu yadribunahu wa yasuqunahu ilan nar. Jadi ada orang yang di hari kiamat nanti dalam keadaan menyesal dan menangis, di mana para malaikat memukul-mukulnya dan menggiringnya ke api neraka. Lalu ketika ditanya apa dosanya, para malaikat menjawab, ternyata orang ini selagi di dunia dia pernah bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata dia menodai kesucian bulan Ramadan, yaitu dengan mengerjakan dosa dan kemaksiatan di bulan Ramadan. Akhirnya apa? Orang ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pun dimasukkan ke api neraka. Para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun terkait fadilat puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shama Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan imanan, maksudnya karena dorongan iman, karena dia percaya bahwa ini perintah Tuhannya, dia percaya dengan hikmah-hikmah di balik puasa Ramadan, dia percaya dengan ganjaran yang Allah janjikan kepada orang-orang yang puasa, wahtisaban, dan dia memang mengharap keridaan Allah. Apa fadilatnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, ini hebatnya ibadah puasa. Di samping pahalanya luar biasa, ternyata juga dosanya
yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kita menahan lapar dan haus mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Walaupun sebenarnya puasa ini kalau kita cermati sekadar menunda makan pagi, sekadar menyegerakan makan pagi yang biasanya makan pukul 7 atau mungkin lebih awal daripada itu. Di bulan Ramadan kita segerakan menjadi sebelum subuh, hanya beberapa jam ya menyegerakan makan pagi dan menunda makan siang sampai sesudah masuk waktu maghrib. Yang biasanya kita makan siang sekitar jam 1 atau jam 2 siang, kita tunda sampai waktu maghrib. Pahalanya luar biasa, bahkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lainnya Nabi juga pernah bersabda, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal ibadah anak cucu Nabi Adam lahu di sini artinya untuknya. Illa saum, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Nah, ini menarik kita cermati. Hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Semua amal ibadah itu pasti diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umrah dan lain-lain pasti diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah. Akan tetapi di hadis yang baru saja tadi saya sebutkan, yang disebutkan secara khusus oleh Allah Ta'ala adalah puasa. Nah, tentu puasa ini ada nilai lebih, ada keistimewaan, karakteristik yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Karena di hadis tadi Allah menyebutkan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan akulah yang akan memberikan balasan dan ganjarannya. Banyak para ulama mengemukakan berbagai pendapat dan pandangan terkait keistimewaan puasa di hadis ini yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya puasa ini adalah ibadah ibadah yang paling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala karena tidak dapat dilihat oleh makhluk. Misalkan saja ada dua orang berjalan beriringan, kita tidak bisa membedakan mana di antaranya yang puasa, mana yang tidak. Beda dengan dua orang sedang sholat, dua orang salah satunya sedang sholat, kita bisa dengan mudah melihat siapa yang sholat, siapa yang tidak, karena sholat ada gerakannya, bahkan ada bacaannya. Demikian juga dengan zakat, apalagi haji, kita bisa membedakan dengan mudah mana yang haji, mana yang tidak. Beda halnya dengan puasa, tidak bisa kita melihat mana yang puasa, mana yang tidak. Walaupun yang bersangkutan mengaku saya sedang puasa, bisa saja dia berbohong, ya kan? Di mulut saja mengaku puasa, padahal pulang ke rumah ternyata makan dan minum. Nah, itu pertama, puasa ini adalah ibadah yang pasti ikhlas untuk Allah. Sehingga wajar saja Allah mengatakan puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Kemudian yang kedua, kalau ibadah-ibadah lain memang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja masih bisa dibatasi. Dari 10 sampai 700 kali lipat misalnya. Masih ada ketentuannya tentang pahalanya. Sedangkan puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada ketentuan khusus, artinya hanya Allah yang tahu. Saking banyaknya pahala ibadah puasa. Bahkan seandainya seseorang
sengaja tanpa ada ujur, bukan musafir, bukan sakit, orangnya sehat, mukim, sengaja tidak puasa 1 hari saja, kata Rasulullah, sengaja tidak puasa. Seandainya dia puasa seumur hidupnya, bahkan sepanjang masa sekalipun, sampai kiamat sekalipun dia saben hari puasa, dia tidak bisa menutupi yang sehari yang tidak sengaja itu. Sehari yang sengaja dia tidak puasa tadi. Tidak bisa dia mengembalikan, mengejar pahala sebanyak sehari yang ditinggalkannya. Kemudian salah satu keistimewaan ibadah puasa juga yang tadi di hadis qudsi disebutkan oleh Nabi, bahwasanya Allah berfirman, puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Ini bisa juga dalam arti kalau ibadah-ibadah lain ganjarannya berupa surga. Salat diberi surga, haji dan umrah diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kenikmatan lain yang sebenarnya jauh lebih mahal daripada surga dan segala kenikmatannya. Apa itu? Yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat Allah ini adalah ganjaran bagi orang yang puasa. Bagi orang yang puasa lillahi ta'ala, ganjarannya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya salah satu pendapat yang cukup populer juga tentang hadis tadi, yaitu yang dikemukakan oleh Sufyan bin Uyainah sebagaimana dikutip oleh Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kelak di hari kiamat pahala amal ibadah kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang pernah kita jalimi selagi di dunia. Maka tidak sedikit orang yang pahala sholatnya habis diambil alih oleh orang-orang yang pernah dijaliminya, demikian juga pahala sedekahnya, zakatnya, haji dan umrahnya, sampai akhirnya tertinggal lagi pahala puasanya. Berkat dia selagi di dunia, dia setiap kali Ramadan puasa dari awal hingga akhir. Kalau pahala sholatnya, zakatnya, hajinya, umrahnya dan lain-lain itu ludes semua, diambil oleh orang-orang yang pernah dijaliminya. Tinggal lagi pahala puasanya. Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya masih banyak hak-hak orang yang dijaliminya, tetapi hanya tertinggal pahala puasa. Kata Allah, pahala puasa ini aku yang menanggungnya, adapun yang sisanya, kejaliman-kejalimannya yang belum terselesaikan, biar aku yang menyelesaikannya, artinya aku anggap beres. Sehingga dengan berkat puasa, orang tadi tidak jadi masuk neraka dan ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Nah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan terkait fadilat dan keutamaan Ramadan dan fadilat puasa. Nggih, Pak Ustadz, ada pertanyaan Pak Ustadz. Tadi ada yang sampaikan sebagaimana yang bulan Ramadan itu di mana pahala itu dilipat gandakan ya Pak Ustadz. Nah, untuk bertakun itu adakah amalan yang paling baik dikerjakan ketika bulan Ramadan Pak Ustadz? Ya, tentu saja karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, maka adab kita juga mengistimewakan, menghormati dan mengagungkan apa saja yang diistimewakan oleh Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk tanda-tanda ketakwaan di hati seseorang. Jadi amalan yang paling baik tentu adalah semua amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di samping kita puasa, memperbanyak membaca Al-Quran, malam hari tarawih, tadarus, memperbanyak sedekah di bulan ini, menyambung silaturahmi, berbakti kepada ibu bapa, menghormati jiran tetangga, juga doa-doa seperti misalnya Allahumma inni as'aluka al-afwal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah
Atau doa misalnya lagi Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dan lain sebagainya. Itu semua contoh daripada amalan dan doa-doa yang bagus sekali kita amalkan di bulan Ramadan. Demikian. Nggih Pak Ustadz. Dari puasa tuh Pak Ustadz, ada lah kira-kira tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Pak Ustadz? Ya, tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah. Sebenarnya ya walaupun tidak ada informasi langsung dari Allah terkait puasa yang kita kerjakan apakah diterima ataukah tidak, namun menurut para ulama, alamatu qabulil ibadat ziyadatul rahmah wal hilm fil qalb. Di antara tanda kalau amal ibadah kita diterima oleh Allah, yaitu di hati semakin bertambah sifat kasih sayang, sifat penyantun, penyabar, dan pemaaf. Apalagi puasa ini kan salah satu hikmah terbesarnya adalah melatih kepedulian kita kepada orang-orang fakir dan miskin, yang dimana di bulan ini kita bukan hanya melihat mereka, tetapi merasakan langsung bagaimana lapar dan hausnya mereka, sehingga diharapkan kita semakin peduli dengan mereka. Makanya orang yang tidak sanggup puasa kan sebagai gantinya diwajibkan fidyah ya, memberikan beras setiap harinya 1 mud, hampir 1 liter kepada orang miskin. Nah, jadi kalau setelah puasa, setelah selesai Ramadan nanti, kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin pemaaf, penyantun, penyabar, pemaaf, dermawan. Ini insya Allah tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita terakhir Pak Ustadz lah. Tadi ada mendengar yang kita tidak bisa mengejar pahala bulan puasa Ramadan yang kita tinggalkan secara sengaja. Nah, ini apabila kita ada uzur terus kita bayar itu, apakah pahala yang kita bayar itu setimpal dengan puasa Ramadan tuh Pak Ustadz? Ya, kalau ujurnya memang di luar kesengajaan kita itu bisa. Allah Maha Pemurah. Lain halnya kalau sengaja tanpa ada ujur, nah dia tidak sakit, tidak musafir, sengaja tidak puasa, ya yang jelas dia harus bertobat, membayari berapa hari yang ditinggalkannya. Allah Maha Pengampun. Adapun terkait pahalanya wallahu alam, tetapi yang jelas tentu berbeda, tetapi ini semua tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahalanya kalau Allah menghendaki ya. Nah, kan tetapi seperti yang disabdakan oleh Nabi tadi, sehari Ramadan ini tidak bisa tergantikan. Tidak bisa tergantikan walaupun seseorang puasa seumur hidupnya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, demikian tadi kita dengarkan, kita simpulkan aja gini lah, bahwa bulan puasa ini merupakan bulan dengan penuh keberkahan, pahala dilipat gandakan, bulan yang penuh pengampunan, di mana bulan Ramadan di situ diturunkannya juga Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Demikian tadi tausiah dari Ustadz Guru Zaki Mubarak. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi para pemirsa HSS TV sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.